Jadi malam hari ini saya berbicara tentang perkawinan dalam dimensi iman. Sekarang saya ingin melihat dalam dimensi iman. Kenapa? Jadi saya ingin melihat bahwa kita berbicara tentang perkawinan karena kita sadar panggilan tidak akan ada kalau hidup keluarga Katolik hancur. Saya sangat yakin itu. Kalau hidup keluarga Katolik tidak beres, tentu tidak akan pernah tumbuh panggilan-panggilan dari anak-anak muda untuk menjadi para religius, menjadi imam, menjadi suster. Jadi kalau keluarganya brengsek, tidak akan melahirkan orang-orang yang mau. Mungkin ada yang mau 1-2, tapi tidak akan banyak gitu ya. Nah, maka dimensi iman yang akan saya coba jabarkan pada saat ini adalah dimensi di mana hidup perkawinan dilihat dalam kerangka apa? Ketaatan manusia kepada Sang Pencipta. Dilihat dari apa? Dilihat dari dimensi bahwa manusia itu senantiasa menjadi pribadi, dalam bahasa Perjanjian Lama, pribadi yang takut akan Allah. Saya ingat ada seorang ibu yang sedang mendampingi pasangannya, kebetulan punya penyakit komorbid dan suaminya kena COVID-19, masuk rumah sakit. Ibunya ini meminta kepada saya, tolong Romo doakan. Lalu saya mengatakan, Bu, di dalam WA, Ibu percaya dan berserah ya. Apa jawaban ibu? Itu membuat saya kaget. Romo, saya percaya pada Tuhan, tetapi saya belum siap berserah kepada Tuhan. Jadi lihat, seringkali manusia seperti itu. Manusia berani percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mau menyerahkan segala yang terjadi kepada Allah. Jadi kalau begitu bukan percaya kepada Allah, kalau begitu kita percaya pada diri sendiri. Kita percaya pada apa? Pada pemikiran kita percaya pada rencana kita. Jadi kalau orang beriman itu artinya orang itu tidak hanya percaya tetapi berani berserah. Dan percaya ini lahir dari sebuah apa? Lahir dari sebuah pengalaman dan penghayatan. Maka memang iman itu berkembang. Iman itu tidak mandek. Jadi iman itu diolah oleh setiap pengalaman-pengalaman. Terutama pengalaman-pengalaman yang membuat kita kecut, membuat kita khawatir, membuat kita terpojok, membuat kita tidak bisa apa-apa lagi. Kalau istilahnya adalah pada saat kita sampai situasi batas. Di situ kita mengandalkan Tuhan. Di situ kita bisa mengerti, oh betul, Tuhan menolong saya. Tuhan benar-benar mencintai saya. Benar-benar Tuhan itu memberikan yang terbaik. Saya ingat waktu konfrater kami tabrakan. Konfrater Toto Darato. Beliau kepalanya hancur, lalu badannya juga patah-patah. Saya berdoa, Tuhan sembuhkan. Saya cukup akrab dengan konfrater ini walaupun kami berjarak cukup jauh. Karena setelah dari Amerika, beliau tinggal di Pratista, kami sering ngobrol, kami sering bicara. Beliau adalah sosok yang mudah sekali untuk dimintai pertolongan. Dan waktu celaka kami berdoa, Tuhan semoga sembuh, kau pulihkan, kau jamah, kau sembuhkan dia. Dan saya pun akhirnya berpikir, kalau sembuh, toh dia pun akan menjadi orang yang menderita cacat. Dan akhirnya doa kami ubah, Tuhan kami serahkan kepada. Dan akhirnya Romo ini meninggal. Allah tahu yang terbaik. Bahwa jalan kematian bukanlah jalan penderitaan. Jalan kematian adalah sebuah jalan keselamatan. Jalan yang terbaik.
Nah, ini hanya bisa dilihat kalau orang sudah mengalami dan menghayat. Jadi kalau orang itu menghayati hidupnya hanya menghayati, kenyamanan, keenakan, kebebasan, maka dia akan hidupnya akan diarahkan oleh nilai-nilai itu. Spiritualitasnya hanya spiritualitas konsumeris, hedonis, gitu. Dan nis-nis yang lain gitu. Jadi itu, maka perkawinan pun kalau diatur oleh spiritualitas kenyamanan, kebebasan dan keenakan, separuh jiwaku pergi pada saat pada saat dulu begitu indah, makin lama kok tidak cocok, makin lama kok lu nggak saya sukai lagi ya, gitu ya. Atau tadi pada saat suami membawa uang bulanan banyak, langsung haleluya, puji Tuhan, ini baru namanya suami. Dan akhirnya pada saat suami tidak bawa uang yang begitu banyak, namanya kayak gini mah ngapain kawin dengan kamu? Dari dulu saya tuh ingin kawin dengan kamu supaya saya jadi kaya, bukan jadi miskin lagi, gitu ya. Kalau miskin mah sudah dari dulu saya miskin. Saya hidup dengan kamu itu ingin jadi kaya, taunya malah lebih miskin. Ya sudah, mari kita cerai saja. Nah, ini apa yang saya mau katakan, ini adalah perkawinan yang dituntun oleh sebuah spiritualitas materialisme. Spiritualitas kenyamanan, kenikmatan, kebebasan. Jadi, saudaraku yang terkasih, sama di dalam perkawinan pun harus ada spiritualitasnya. Nilai iman apa yang saya pegang di dalam perjalanan perkawinan saya? Maka sekarang mari kita lihat. Kalau kita harus menghidupi iman kita. Jadi kan ada orang yang dia menikah tapi rajin banget ke gereja gitu. Saya masih ingat ada Pak Umat, salah satunya di paroki kita juga, dia ke gereja, dia berdoa terus, ya Tuhanku Yesus, hebat banget doanya gitu. Tetapi apa yang terjadi, anak-anaknya lupa diperhatikan. Jadi ini kan tidak sesuai penghayatan iman, penghayatan hidup panggilannya. Saya tidak menyalahkan hidup doa dia, tidak. Tetapi saya mau memperlihatkan bahwa spiritualitas yang dihidupi, penghayatan iman yang dihidupi harus sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Jadi saya selalu mengatakan ke dalam kepada pasangan suami istri, ingat loh, yang mau nikah itu bukan hanya engkau dengan A dan B, bukan. Tuhan pun mau menghendaki engkau menikah, maka hari ini terjadi. Maka cinta itu anugerah, betul. Cinta itu anugerah. Cinta itu bukan kebetulan, cinta itu bukan dipaksakan. Jadi perhatikan di sini bahwa karunia manusia dipersatukan oleh Allah adalah karunia yang membuat manusia lebih bahagia. Karena namanya karunia dari Tuhan, berarti Tuhan apa? Dia mau membahagiakan engkau lewat sebuah perkawinan. Saya ingat suatu saat pas perkawinan di sini, perempuannya ini dua-duanya Katolik, tapi perempuannya ini dari keluarga Muslim. Dan hebatnya pada saat itu ibunya, bapaknya tidak datang karena sudah meninggal, ibunya yang Muslim datang ke gereja pemberkatan. Lalu ibunya itu datang dengan memakai jilbab. Dan saudara-saudaranya juga berjilbab. Rupanya dia satu-satunya yang Katolik. Lalu saya tanya kepada ibu ini, yang Muslim, Ibu, kenapa ibu menyerahkan anak ibu yang perempuan kepada anak laki-laki ini? Kenapa? Terus dia mengatakan, ya karena dia mau, dia mengatakan sayang, ya sudah saya biarkan saja. Terus saya tanya, ibu yakin bahwa anak ibu akan dibahagiakan oleh si laki-laki ini? Apa jawaban ibu itu? Wallahu alam, gitu. Jadi wallahu alam itu ya gimana nanti saja, gitu ya. Di dalam perkawinan Katolik tidak ada wallahu alam, tidak ada
gimana nanti saja. Kalau Allah mau, enggak. Di dalam perkawinan Katolik harus tegas-tegas, memang saya menikahi dia dan akan membahagiakan dia. Dan seorang sosok sepasang ibu ayah memberikan anaknya karena dia percaya bahwa anaknya ini akan dibahagiakan oleh pasangannya. Anugerah, anugerah. Coba lihat saja, Bapak Ibu datanglah ke biara laki-laki. Biara laki-laki itu, ke Pratista sajalah datang ke Pratista. Saya 25 tahun di Pratista. Datang ke gereja Pratista. Ibu akan sadar bahwa itu gereja laki-laki. Dari mana taunya? Datang ke bangku, coba paling pojok, tangan Anda dibeginikan ke bangkunya. Seret, pasti kelihatan ada debu. Debu. Itu biara laki-laki. Datanglah ke biara Ursulin, datang ke biara Ursulin, ke susteran Ursulin, datang ke kapelnya, bangkunya digituin, seret, Anda lihat bening, nggak akan ada debu satupun. Itu biara wanita. Jadi wanita itu kan hal-hal kecil dia pikirin itu. Kalau laki-laki itu hal-hal besar yang dipikirin. Gitu. Ayo bangun rumah, ayo bangun ini. Tapi merawatnya itu bukan laki-laki. Merawat itu perempuan gitu ya. Laki-laki itu bangun gitu. Jadi kita harus mengerti seringkali memang kita butuh sosok kewanitaan itu gitu. Kita bukan berarti bahwa nanti OSC harus membuka biara wanita di samping Pratista gitu ya. Nanti banyak yang keluar kalau begitu caranya para fraternya gitu. Kisah penciptaan diperlihatkan bahwa Tuhan menghadirkan sosok wanita sebagai gift di dalam kehidupan kebersamaan. Saya syukur kepada Allah, saya berterima kasih, saya mengalami hidup di dalam keluarga di mana kami mempunyai habitus doa bersama. Malam kami doa bersama, umumnya rosario gitu ya. Saya jadi rosario sebegitu seringnya sejak kecil rosario. Sudah besar ini, ya Tuhan saya sudah nabung rosario banyak. Sekarang agak berkurang rosarionya. Tidak boleh begitu juga. Tapi saya mau memperlihatkan apa? Kami mempunyai kebiasaan doa bersama. Dan di dalam doa itu memang seringkali kami menggerutu sebagai anak-anak, tetapi saya melihat ayah ibu saya konsisten. Ini menarik. Pendidik pertama dan utama di dalam keluarga adalah orang tua. Dan pendidik yang paling canggih itu bukan lewat kata-kata, tetapi lewat apa? Lewat tindakan. Jadi pada saat anak melihat bahwa orang tua dan ayah dan ibunya berdoa sama-sama, dia melihat bahwa papa mama pun mau berkorban. Yuk kita sama-sama berkorban. Jadi memang dalam doa itu kita butuh pengorbanan. Gitu. Di sini pentingnya saya mengingatkan kepada para pasangan untuk tetap apa? Bersabar dengan kelemahan pasangan masing-masing. Saya ingat Pastor Soekarno, almarhum Pastor Soekarno, punya kaos bagus banget beliau itu. Kaosnya merah, tulisannya putih, jadi kelihatan banget tulisannya. Tulisannya, hendaknya kamu bersabar kepada saya. Terus saya tanya, kenapa harus bersabar kepada pastor? Kan di depannya tulisannya, hendaknya kamu bersabar kepada saya. Lalu saya tanya, kenapa pastor? Lalu dia balik ke belakang. Ditulis di belakangnya, saya masih diproses oleh Tuhan. Nah, lihat, bener banget gitu ya. Jadi manusia itu memang sedang diproses. Maka Bapak Paus selalu mengatakan, suami sadarilah engkau tidak punya istri yang sempurna. Dan istri sadarilah engkau tidak punya suami yang sempurna. Suami istri sadarilah kau tidak punya anak-anak yang sempurna. Jadi kalau saya misalnya maaf ya, kalau saya itu mengasihi pastor rekan saya serumah dan saya jarang ngobrol dengan teman serumah, omong kosong. Saya melarikan diri dari rumah, saya sering pergi ke Karawang misalnya karena ketemu dengan
konfrater saya gitu, yang saya cintai ini gitu ya. Atau saya pergi ke Pratista karena saya ingin kembali memutar memori lama saya, dan saya jarang ada di rumah, omong kosong. Jadi komunikasi adalah bahasa kasih yang pertama dan utama di dalam hidup berkeluarga. Bahwa cinta itu berprakasa, bukan menunggu, gitu ya. Jadi cinta itu tidak bisa nungguin. Nah, itu bukan cinta. Cinta itu selalu the first who act, gitu ya. Jadi dia menjadi pribadi yang mau duluan. Gitu. Jangan, saya diperhatikan nggak ya? Gitu. Saya nggak akan memperhatikan kalau nggak diperhatikan dahulu. Terbalik. Justru saya menjadi pribadi yang duluan berinisiatif, gitu ya. Berinisiatif. Jadi cinta itu bukan reaktif. Cinta itu selalu menjadi aktif duluan. Dan tadi benar bahwa cinta itu kebebasan. Bahwa saya mau mencintai kamu bukan karena terpaksa, bukan karena hutang budi, bukan karena saya tidak enak hati, bukan. Saya mencintai kamu karena memang ada anugerah kasih dalam hati saya untuk mencintai kamu. Jadi ini yang harus selalu dihidupkan di dalam perkawinan. Jadi perkawinan kalau tidak merawat tadi aroma cinta, rasa sayang, maka makin lama perkawinan itu makin hambar. Kita dalam hidup panggilan kita pun sama gitu. Jangan sampai hidup imamat pun menjadi hambar gitu. Karena apa? Karena saya tidak mau merawat cinta saya kepada Allah. Jadi maaf, kalau kembali kepada bahwa sifat perkawinan itu adalah pertama unitas, dan yang kedua adalah indissolubilitas. Kesatuan, dan yang kedua adalah tak terceraikan. Kesatuan, unitas. Jadi kalau pacaran, boleh LDR, boleh pacaran. Long distance relationship, oke. Tetapi kalau perkawinan, LDR, ini ada sesuatu yang janggal. Bagaimana kita bisa mengungkapkan kasih, orang-orang yang dikasihinya aja nggak ada di situ, gitu ya. Jadi bagaimanapun tetap saya pribadi sangat tidak setuju dengan perkawinan yang LDR. Saya selalu menganjurkan untuk tolong secepatnya untuk apa? Untuk bersatu, untuk satu rumah. Kenapa? Ingat, tujuan perkawinan yang pertama-tama adalah demi kesejahteraan satu sama lain, demi kebahagiaan satu sama lain. Bagaimana saya bisa membahagiakan kalau orang yang dibahagiakannya tidak ada di situ? Jadi di sini menjadi sebuah dua norma dalam hidup perkawinan. Dalam hidup perkawinan harus ada satu norma, satu aturan. Jadi sampai kapan LDR itu bisa ditoleransi? Rasanya tidak bisa. Harus menjadi prioritas. Ingat, di dalam perkawinan, pasangan harus menjadi prioritas pertama. Jangan menjadikan prioritas pertama karier, kerja, ekonomi. Saya maaf, saya salah, nggak apa-apa, saya salah. Karena namanya juga manusia. Jadi saya sangat percaya di saat Anda menghidupi hidup perkawinan secara baik dan benar, anugerah berkat Allah tidak akan pernah tertutup bagi hidup perkawinan Anda. Saya percaya itu. Jadi jangan sampai dengan alasan ekonomi Anda mengorbankan relasi perkawinan yang harusnya menjadi prioritas pertama dan utama. Begitu banyak poin yang harus diketahui. Apa yang membuat hidup perkawinan ini hancur berantakan? Jadi saya mau melihat worst-nya, yang terjeleknya kalau sampai pisah. Ingat, pada saat Anda berpisah, ingat korbannya banyak. Korbannya bukan hanya anak-anak, bukan hanya pasangan, tapi Anda sendiri. Kenapa saya menjadi korban? Maaf, Anda tidak
bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dijanjikan di depan Tuhan. Jadi bagaimanapun tadi, sepenuh hati, sekuat tenaga, dan di dalam doa dengan menyertakan Tuhan, bertahanlah. Jadi jangan sampai anak-anak nanti menjadi anak-anak yang kehilangan sosok ayah atau kehilangan sosok ibunya. Saya 25 tahun bekerja di Pratista. Tim Pratista sangat tahu sekali kalau malam itu ada doa yang namanya ungkapan hati, doa anak SD. Dan anak itu maju satu persatu dan mengucapkan doanya. Hampir 90% anak-anak berdoa, Tuhan, aku tidak mau papa mamaku cerai, Tuhan. Aku tidak mau. Aku bingung aku harus ikut siapa. Aku menyayangi papa dan mamaku. Lihat. Jadi maaf kalau misalnya mungkin jawaban saya adalah jawaban yang amat sangat pastor ini nggak merasakan. Betul, saya tidak merasakan gitu. Pastor tidak mengalami penderitaan saya. Betul. Karena sekali lagi penderitaan itu amat sangat subjektif. Tapi pertanyaannya adalah apa? Apakah Anda mengedepankan penderitaan itu, permasalahan itu, atau Anda mengedepankan apa? Pengorbanan. Ingat, di dalam cinta harus ada sebuah pengorbanan. Maka Ibu Teresa berkata, the real love, it means you must get your tears, gitu ya. Jadi cinta yang sesungguhnya itu memang harus sampai meneteskan air mata. Sampai begitu berat. Saya jamin setiap perkawinan walaupun kelihatannya mulus, baik-baik saja, selalu ada perjuangan kok. Selalu ada kepahitan, selalu ada kesulitan. Kenapa kok mereka bisa? Apa resepnya? Apa yang membuat mereka bertahan? Salah satu resep yang paling harus kita miliki adalah apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Saya masih teringat dalam spiritualitas, kerendahan hati adalah pintu pada kesucian. Jadi pada saat kita tidak egois, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling harus diikuti, gitu ya, maka semua masalah akan kita bisa selesaikan kalau kita berani rendah hati. Di situ dibutuhkan penolong yang ahli, entah itu imam, entah itu kaunselor. Sekarang itu di KAJ banyak sekali kaunselor awam yang bagus-bagus, jago-jago. Di paroki saya itu ada kelompok kaunselor, isinya dokter, isinya psikolog, bagus, keren. Memberi nasihatnya mengagumkan. Dan mendampinginya penuh dengan kasih sayang. Jadi, kalau Anda berdua sudah blok, gitu ya, komunikasi sudah tidak bisa berjalan, hadirkanlah orang ketiga yang memfasilitasi. Fasilitasi itu berarti menjembatani. Untuk menjembatani. Jadi blok ini diganti menjadi jembatan. Nah, ini harus butuh fasilitator. Jadi kalau Anda hanya bisa blok-blok saja, minta pertolongan kepada seorang yang ahli. Jadi tempatkan dulu di dalam hidup perkawinan itu nilai yang paling utama di dalam hidup perkawinan kita itu apa? Dan kalau menempatkan nilai rohani sebagai 3 prioritas utama, berarti harus diwujudkan. Nah, salah satunya adalah apa? Dengan membangun doa bersama. Jadi memang Bapak Ibu yang terkasih, dialog, komunikasi suami istri itu tidak bisa otomatis terjadi setelah kita menikah. Enggak. Dialog suami istri, diskusi suami istri, komunikasi suami istri di dalam perkawinan harus selalu belajar. Dan tidak hanya belajar, tetapi juga mendengarkan dari orang lain. Dan mengusahakan. Ingat, hidup perkawinan itu seperti membangun jembatan.
tidak bisa hanya diusahakan oleh pria-prianya saja atau wanitanya saja. Harus dua-duanya punya keinginan yang sama. Jadi pada saat mau membangun rumah tangga, kalau dua-duanya punya keinginan yang sama, maka bisa terjalin dengan baik. Maka kalau suaminya punya hidup rohani yang tinggi, istrinya punya hidup rohani yang tinggi, gampang doa bersama. Tapi kalau terbalik, istrinya punya hidup rohani yang tinggi, suaminya hidup rohaninya nggak jelas, maka kita harus mengajak dia, katakanlah rutinnya sebulan sekali dulu, 2 minggu sekali, seminggu sekali. Itu pada saat bareng-bareng, yuk kita doa. Gitu. Kalau kita tidak bisa membuat sesuatu yang rutin, kita cari kesempatan di mana kita sedang berkumpul bersama-sama, yuk kita doa. Gitu. Di situ bagus banget. Misalnya pada saat kita berada di mobil bersama-sama, saya ingat sekali almarhum, maaf. Saya ingat sekali, maaf saya keceplosan, saya salah. Saya ingat sekali waktu di Pratista, kalau para pastor itu jalan dengan pastor-pastor lain, satu pastor itu selalu mengatakan, yuk kita rosario bersama-sama yuk, gitu ya. Ya sudah, saya nyetir, ikut Salam Maria, dia rosario gitu. Jadi pastor-pastor yang muda pun terpaksa jadi rosario di mobil gitu. Padahal di mobil dia ingin ngelihat sana-sini, lihat perempuan-perempuan cantik, jadi nggak jadi, karena rosario gitu ya. Jadi lihat, kalau kita tidak bisa membangun waktu yang rutin, kita lihat kesempatannya. Pada saat kita bisa kesempatan bersama, yuk kita doa bersama. Gitu. Jadi pada saat kita di mobil sedang bersama, yuk kita sama-sama doa yuk. Misalnya malaikat Tuhan pas jam 12, kita bersyukur bisa doa bersama. Walaupun mungkin suami tidak bisa menjawab gitu. Salam Maria juga sepotong-sepotong. Sepotong salah, sepotong nggak bener gitu ya.